Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah. Yuk, ulangi. Ya, tes. Ulangi, Mas. Nggih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin Waalaikumsalam. wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Bapak Ibu sekalian, jamaah haji daerah istimewa Yogyakarta tahun 2026 1447 Hijriah yang berbahagia. Alhamdulillah pada siang hari ini kita sampai ke edisi ketiga manasik haji online yang alhamdulillah pada siang hari ini kita kedatangan tamu istimewa dari kantor imigrasi kelas 1 Yogyakarta. Beliau adalah Bapak Ristra Aditama. Panggilannya Mas Ristra. Mohon, karena masih muda, saya panggil Mas Ristra. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa bertemu dalam rangka menimba ilmu berkaitan dengan eh, pembuatan dokumen haji selama jamaah haji, insya Allah baik haji umroh ataupun Bapak Ibu yang kepengen bepergian ke luar negeri, jadi hampir sama. Nanti monggo nanti kita harap Bapak Ibu sekalian bisa menimba ilmu dari Mas Ristra ini di kesempatan kali ini. Selamat siang Mas Ristra. Selamat siang, Nggih, Bapak. Alhamdulillah sehat Mas. Alhamdulillah, barakallah. Nggih, nggih. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa bertemu beliau di acara Manasik Online pada kesempatan hari ini. Ada beberapa hal yang nanti ingin kita timba, kita gali dari beliau berkaitan dengan paspor jamaah haji terutama di Yogyakarta, walaupun nanti mencakup seluruh Indonesia hampir sama semua, tapi saat ini kita kepengen mengetahui eh, apa sih syarat-syarat paspor, apa sih paspor itu nggih. Bapak Ibu hampir semua jamaah yang ini baru Mas. Jadi Oh, nggih. nggih, jadi setiap tahun hampir jamaah itu berganti dengan yang baru. Jadi kalau ada yang pernah haji itu satu dua karena Nggih. pembimbing nggih. Jadi ataupun mahram. Jadi pada kesempatan siang hari ini kita ingin menimba ilmu dari Mas Ristra berkaitan dengan pembuatan paspor, jenis paspor dan biaya yang sekarang dibayarkan untuk PNBP nggak Mas? Nggih, BNPB, Bapak. Untuk pembuatan paspor. Langsung saja untuk menyingkat waktu pada siang hari ini kita tanyakan hal tersebut kepada Mas Ristra. Monggo Mas Ristra untuk bisa menjelaskan kepada jamaah haji di Yogyakarta. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama-tama dan yang paling utama sebelum kita melanjutkan ke sesi selanjutnya, izinkan saya eh, memanjatkan puji dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat berkah, dan hidayah kepada kita semua, memberikan kesehatan hingga kita dapat melakukan ikut bersama ya, join bersama dalam acara podcast yang sangat bermanfaat di siang hari ini. Serta salawat serta salam tak lupa juga kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mewariskan wasiat wasiat ilmu pusaka yang sangat berharga penuntun kita yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Baik, untuk mempersingkat waktu, tadi sudah ditanyakan terkait dengan mekanisme pembuatan paspor dan tadi ada dua pertanyaan ya Pak ya yang saya tangkap ada dua pertanyaan sama jenis-jenis paspor. Jadi pertama persyaratan pembuat paspor ini mungkin Bapak Ibu di sini eh, saya rasa paspor ini bukan hal yang baru ya Bapak Ibu ya. Jadi paspor ini adalah hal yang di zaman yang sekarang ini yang sudah apa penuh dengan teknologi. Bapak Ibu yang muda, yang sepuh pun sudah memegang handphone namanya digital ini Pak. Jadi apa ya? Saya rasa paspor itu bukan hal yang
aneh lagi, hal yang apa ya, hal yang apa, yang eksklusif. Bahkan paspor itu sudah biasa karena sudah menjadi apa ya, kebutuhan. Jadi seakan-akan kebutuhan. Jadi bahwasanya kita manusia, eh, bahkan bahkan kita lahir itu kadang itu malah sudah harus mempunyai paspor, gitu ya Mbak ya. Paspor, KTP, bahkan KTP belum punya itu paspor kadang sudah punya, itu Mbak ya. Ya, karena mungkin kan ada dari kita, ya kan, yang punya atau keinginan memiliki keturunan lah, pengenlah di zaman sekarang ini ya, anak tidak perlu lahir di Indonesia, nih perlulah di mana, Singapura atau luar negeri lah. Nah mungkin pas waktu liburan atau apa, holiday di sana, nah, melahirkan di sana akhirnya, nah anaknya apa lahir di misalnya Amerika lah, Singapura lah. Nah itu kan namanya anak kecil kan belum memiliki paspor, mohon maaf, belum memiliki KTP, tapi paspor sudah dimiliki dan harus, karena dokumen yang untuk dia pulang ke Indonesia, dokumen perjalanan keluar masuk suatu negara. Jadi paspor itu sekarang tingkatannya itu sudah bukan hal yang eksklusif ataupun yang apa, tapi sudah yang umum. Bahkan ya itu tadi yang saya sampaikan, bahwasanya anak bayi pun harus memiliki paspor. Nah, jadi paspor itu sudah nggak hanya anak muda, bapak-bapak, ibu-ibu ataupun sepuh ya kan, tapi balita, anak bayi yang bahkan umur baru 2 bulan, 1 bulan pun minta paspor juga Pak, kadang Pak. Ya itu kan. Mungkin tapi dokumennya nanti yang prasyaratnya yang ya itu yang harus dikecualikan. Jadi eh lanjut ke selanjutnya terkait dengan persyaratan paspor. Nah, untuk persyaratan paspor sendiri mungkin kita tahu bahwasanya yang kita jumpai adalah 3 dokumen yang kita ketahui adalah, yaitu paspor adalah KTP, KK, akte lahir. Nah, Pak, apakah apa do- data pendukungnya hanya itu? Nah, kadang kan bisa nggak kalau misalnya akte nikah, buku nikah, atau akte perkawinan. Nah, ini atau ijazah, Pak. Nah, ini bisa, Pak. Jadi persyaratan paspor itu yang utama adalah KTP, KK. Dan yang selanjutnya pendukungnya adalah akte lahir. Dan yang selanjutnya lagi atau, jadi pengganti apa, akte lahir bisa buku nikah, akte perkawinan itu. Jadi itu atau ijazah. Jadi seperti itu. Nah, lalu Pak, apakah persyaratan untuk membuat paspor ini sama ini untuk apa, anak-anak, balita, untuk yang dewasa atau yang lansia bahkan. Nah, ini tadi karena di awal saya sudah sampaikan bahwasanya paspor itu kan sudah suatu hal yang umum ya, dokumen yang umum yang harus dimiliki, tidak harus nunggu apa seseorang itu 17 tahun, Pak. Kalau KTP mungkin 17 tahun ya, Pak. Tapi sekarang juga ada KTP anak juga ada, Pak ya. KTP anak, KTP sementara tapi karena adanya KTP sementara tapi NIK itu sudah apa ya, kayak seperti sudah paten gitu, Pak nggih. Jadi anak lahir itu juga sudah dipatenkan. Kalau dulu mungkin KTP sementara NIK-nya berubah-ubah itu setelah 17. Tapi sekarang anak bayi pun juga sudah bisa minta KTP apa, KTP anak-anak itu, KIA nggih Pak nggih. Nggih. Jadi sama, sudah sama kayak seperti paspor. Jadi bayi lahir pun sudah minta. Nah, bagaimana persyaratannya untuk anak nih Pak, ya kan? Nah, syaratnya agak sedikit berbeda. Jadi berbedanya gimana Pak? Susah apa gampang? Gampang. Gampangnya gimana? Jadi tadi kalau persyaratan paspor itu KTP, KK, akte lahir dan atau yang tadi itu yang saya sebutkan. Nah, ini gimana Pak kalau misalnya anak? Nah, KTP-nya gimana? Nah, KTP bisa diganti dengan KTP orang tua. Nah, berarti apa aja itu Pak? KTP orang tua, nah, ini KTP orang tua, KTP bapak dan ibu, nah, lalu kakak, dan selanjutnya akte lahirnya dari si anak ini, ya kan itu. Lalu Pak, setelah itu eh, apakah ada persyarat tambahan lagi Pak? Nah ini perlu, ini yang jadi kalau tadi itu paspor ya, untuk dewasa yang sudah 17 tahun itu
KTP kakak terlahir, kalau anak perlu ditambahkan, Pak, buku nikah. Nah, itu memastikan ya kan itu. Itu memastikan bahwasanya ya ini anak seorang apa ibu atau memang perkawinan yang sah. Nah, ini perlu kita melengkapi dokumen tambahan seperti itu. Jadi kalau untuk anak KTP kedua orang tua, buku nikah, akte lahir dan kakak. Itu ya Bapak Ibu ya pendukung. Untuk terkait dengan pembuatan paspor baik anak, anak balita ataupun orang yang sudah dewasa yang sudah memiliki KTP ya, bukan KTP sementara tapi KTP memang KTP. Itu. Lalu pertanyaan selanjutnya tadi eh jenis paspor. Nah, ini paspor itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian bahwasanya paspor itu diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu paspor dinas, paspor diplomatik, dan paspor biasa. Wah, banyak juga nggak Pak? Ya, betul. Jadi paspor itu kita klasifikasikan menjadi tiga, paspor dinas, diplomatik, dan paspor biasa. Lalu peruntukannya bagaimana? Untuk peruntukan sendiri, paspor dinas ini digunakan untuk para pejabat negara yang memang ditugaskan dalam rangka dinas pemerintahan. Nah, itu eh, bisa mereka dapatkan, bisa mereka pakai, mereka gunakan dalam rangka dinas. Pak, boleh nggak paspor dinas ini digunakan untuk wisata, jalan untuk kepentingan pribadi? Oh, tidak boleh. Oh, nggak boleh, Pak. Iya, jadi bahwasanya paspor dinas ini adalah paspor yang memang spesifik, yang khusus, ya, yang digunakan memang dalam rangka dinas. Misalnya apa dalam rangka eh, studi tiru ataupun kunjungan ke suatu negara, misalnya apa dalam kegiatan ASEAN atau kegiatan pemerintahan itu apa government to government. Nah, ini mereka bisa membuat paspor dinas dalam rangka dinas. Nah, adapun ya persyaratannya karena paspor dinas ya pasti ditambahkan dengan dokumen-dokumen dinas, ya kan dari instansi pemerintah masing-masing. Lalu yang selanjutnya adalah paspor diplomatik. Untuk paspor diplomatik ya mungkin kita sudah tahu ya nama juga diplomatik ya paspor yang digunakan oleh para diplomat yaitu warga negara Indonesia yang ditugaskan di suatu negara, di negara-negara di seluruh dunia yang ada eh, apa hubungan bilateral dengan negara Indonesia baik di Singapura, di Malaysia, di Amerika, di Eropa, di Afrika. Nah, ini diplomat-diplomat Indonesia, nah ini yang apa ditugaskan untuk sebagai perwakilan ya, perwakilan Indonesia di negara lain. Nah, ini mereka tidak menggunakan paspor dinas dan paspor biasa. Mereka menggunakan paspor diplomatik. Persyaratnya seperti apa, Pak? Sama persyaratnya. Jadi persyaratannya sama seperti yang tadi di awal saya sebutkan KTP kakak terlahir, namun ditambahkan dengan dokumen ya nama juga diplomat ya pasti ada kartu diplomat dan surat penugasan-penugasan lainnya ya kan seperti itu untuk ditugaskan di suatu negara pastinya tentunya seperti itu. Lalu Pak, apakah ada perbedaan yang mencolok terkait dengan paspor dinas dan diplomatik selain tadi itu kekhususan dalam rangka kegunaan ya kan? Jadi eh, hal yang paling mudah membedakan adalah dari segi warna. Nah, warna paspor untuk paspor dinas dan paspor diplomatik ini berbeda. Kalau paspor dinas itu warnanya biru dongker, sedangkan paspor diplomatik warnanya hitam, warna gelap, hitam ya, warna hitam. Nah, yang terakhir adalah paspor biasa yang kita sebut ya paspor biasa, paspor apa? Paspor haji, paspor traveling, jalan-jalan, paspor sekolah. Nah, ini mereka akan menggunakan paspor biasa yang apa ya? Yang kita sering lihat warnanya hijau toska. Nah, itu adalah paspor biasa. Nah, ini adalah paspor yang akan kita gunakan nanti, Pak, ya kan, untuk angkat ibadah haji di Bisa tahun juga. 2022. Oh ya, Bisa ya juga. dia Jadi sama ya. penggunaan paspor biasa ini sebenarnya lebih banyak dan lebih simple, lebih mudah, fleksibel. Jadi sebenarnya paspor biasa ini ya apa
bisa nggak Pak digunakan untuk dinas? Bisa, gitu ya. Jadi untuk dinas bisa. Jadi mau dinas, mau diplomatik, mau jalan-jalan, mau umroh, mau haji, paspor biasa bisa. Namun memang dalam hal apabila kita menggunakan paspor yang khusus tadi di dinas diplomatik, mungkin ada perlakuan khusus, ya kan? Perlakuan khusus seperti misalnya ketika kita melakukan pemeriksaan keimigrasian masuk ke suatu negara. Nah, ini mungkin karena kita menggunakan paspor dinas, Pak, dan diplomatik. Nah, ini ada jalur khusus pemeriksaan. Karena sejatinya kan kalau kita masuk ke suatu negara pasti akan ditanya, ngapain kamu masuk ke negara saya, ya kan, masuk ke wilayah saya. Ini kalau paspornya sudah khusus, nah, tujuannya pasti sudah khusus dan sudah jelas. Jadi sudah tidak akan ditanya. Nah itu memang paspor biasa ini ya dibilang susah ya enggak juga, ya gampang ya iya juga gitu. Jadi seperti itu. Karena paspor biasa ini dapat digunakan untuk apa saja ya Bapak Ibu ya. Jadi mau untuk haji, nanti setelah Bapak Ibu haji ya mau digunakan untuk umroh atau sebelum sebelum haji, sebelum berangkat nanti ini kalau sudah membuat paspor mau umroh, nah silahkan bisa juga. Gitu Bapak Ibu. Nah, atau mau berliburan Pak, boleh silahkan. Jadi fleksibel ya kan. Atau mau buat apa? Short course ya kan, short course Pak ya kan. Nah, mungkin nih bapak-bapak yang yang bekerjanya mungkin di sektor bisnis atau apa gitu kan, ini bisa misalnya diutus dari perusahaannya untuk short course berapa bulan, 3 bulan. Nah, sebelum saya haji Pak, saya harus berangkat dulu short course ke New Zealand. Nah, bisa pakai paspor biasa ini. Jadi lebih fleksibel Pak, lebih gampang. Itu Pak. Jadi terkait dengan prasyarat eh, dan perbedaan paspor dinas, diplomatik dan biasa tadi itu Pak. Oke, Seperti itu. oke, Nggih. oke. Yang terjadi masalah di kita biasanya, terutama di Jawa ya Mas ya. Nggih Pak. Nama kecil dengan nama tua itu beda Mas. Nggih, Jadi nggih, nah ini. kadang-kadang Nah, terus buku nikah itu juga kadang-kadang cuma tahunya aja. nggih, nah Tanggal ini nama itu yang sering kasus-kasus nih di lapangan, kasus. teman-teman di kabupaten kota yang sering masalah Bapak sekalian itu nanti teman-teman imigrasi yang akan apa mengcover dan apa menyelesaikan masalah tersebut. Mungkin dengan akta ya, kalau akta nggak ada Iya kan Pak, nanti. jadi memang kalau terkait apa ya, tadi kan termasuk masuk dalam prasyarat nggih Pak ya, Iya, iya, prasyarat iya. pembuatan Oke. paspor ya kan. Nah memang kalau memang kita tuh memang sering menjumpain Pak ya, dari petugas imigrasi sering menjumpain dokumen tambahan tadi itu selain KTP KK itu kan perlu akte lahir. Nah Iya. kadang memang tidak disajikan akte lahirnya, mereka membawa buku nikah. Nah ini terkadang ada juga kita temui itu buku nikah yang memang hanya tercantum di situ tahun lahir, Pak. Oke. Di situ tahun lahir. Jadi tempat lahir dan tahun lahir. Nah, ini kita agak kesusahan gitu loh sebenarnya Bapak atau Ibu ini nih lahirnya tanggal berapa? Karena di paspor tidak bisa Bapak Ibu ya dituliskan tahun lahir gitu loh. Jadi di paspor ya harus dituliskan tanggal bulannya gitu loh. Bapak Ibu lahir tanggal dan bulan berapa. Jadi tidak bisa kita menuliskan tahun sesuai seperti data yang Bapak Ibu sajikan ya apa yang tertulis di buku nikah. Jadi solusinya adalah Bapak Ibu harus meminta surat surat tambahan kepada Kemenak terkait dengan tanggal dan bulan. Nah, tanggal dan bulan Bapak Ibu lahir, ya kan? Jadi seperti itu. Dan biasanya ini Pak, dari Kemenak ini biasanya mengambilnya biasanya di awal atau di akhir, gitu Pak, ya. Iya, iya, Seperti iya. 31 Desember atau satu, Iya, ya, betul. ya, Iya, seperti itu. iya. Nah, itu yang terjadi karena jamaah kita yang terutama sepuh-sepuh mas, Iya sudah Pak, tua-tua yang itu sepuh-sepuh, ya. dicari di KUA ya nggak Ah, ada tanggal nggak lahirnya. Nah ada itu yang nih Pak. sering terjadi Tuh, masalah seperti itu. Jadi masalah-masalah seperti oke. itu. Terus Bapak Ibu sekalian berkait dengan bukti setoran awal, biasanya huruf kurang A, I, E, O itu nggak masalah. Nanti Bapak Ibu sekalian begitu di tempat Mas Ristra membuat paspor, nama disesuaikan dengan yang benar. Nanti begitu kita upload di scan MRTD, otomatis nama yang ada di setoran bukti setoran awal di bank itu akan otomatis menjadi yang betul Jadi sesuai betul mungkin Pak. ya Oh, Mas iya, ya. Iya, siap. Iya, seperti jadi itu. Pak ini kadang itu juga kita masih menemukan apa ya?
beberapa kali lah Nggih. menemukan juga itu Iya, kan iya. bukti setorannya beda Iya, namanya nggih, ya nggih. mungkin apalah hilaf ya Nggih, nggih. namanya manusia itu Iya, kan kadang betul. salah ketik atau Nggih. apa ini bukti setorannya namanya juga berbeda Nggih. jadi kadang kita ketika kita cocokkan KTP KK akte lahir atau buku nikah itu nama tempat tanggal bulannya itu Nggih, sudah benar nggih, sudah nggih. cocok semua Nggih, namanya ejaannya itu sudah benar betul. tapi Iya. kita minta BPH-nya bukti setorannya itu Iya, waduh namanya kok berbeda ini bisa berangkat ya kasihan ya Pak Ibu nih iya, kalau betul, nggak betul. berangkat kan gitu. Nah, akhirnya Nah, tapi tadi sudah disampaikan ini Pak ya iya, nanti betul. akan diverifikasi Scan kembali, nggih, nggih, dibetulkan kembali nama nggih. jadi tidak masalah gitu Jadi Pak. itu yang terjadi banyak kasus seperti itu Mas Ristra di kita. Iya Pak Jadi betul. apa ada yang Jakarta itu kalau memang bedanya namanya beda sangat beda itu harus dengan keputusan pengadilan. Itu Oh iya seperti iya itu jangan anjir anjir. nggih, Kementerian Heeh. Agama yang dulu itu seperti itu minta seperti itu. Mm-mm. Tapi kalau yang masalah kecil-kecil seperti nama tadi di pas setoran awal begitu pelunasan sudah hampir 20 tahun mendaftar ya. Dulu Iya. pas daftar sampai sekarang pelunasan sudah hampir 20 tahun baru baru diproses paspor beda nama. Nah, itu nanti kita kita selesaikan dengan kita scan di alat kita di MRID sama dengan imigrasi. Nanti begitu itu nama panjenengan sudah sama sesuai dengan nama paspor yang ada di boarding pas panjenengan di data panjenengan Berarti seperti kalau itu. salah-salah huruf-huruf dikit Oke, masih oke, masih gampang bisa. ya Bang ya Iya, bisa gampang. Oke, dibenarkan oke, ya Pak oke. ya. Tapi kalau sudah beda Nggih, menceng beda ya, nama dah betul. itu saya Pak. Nah, itu yang Harus putar nggih, pengadilan ya Pak ya. nggih, itu rata-rata Jawa, Mas. Nama Oh iya. nama sepuh dengan nama kecil itu beda. Oh Jadi, iya Pak. nggih, hampir hampir setiap tahun ada nggih Eh, kasus-kasus seperti itu. Jadi nama kecil dengan nama sepuh itu beda. iya iya. Eh, mohon juga informasi dari Mas Rista terkait Iya. dengan eh, tidak hanya di Jogja ya, Mas, kita bisa membuat paspor. Di Oh seluruh iya Indonesia ya. bisa ya. Jadi Jadi ada mm, jamaah yang kemarin buatnya harus di Jogja enggak di seluruh Indonesia bisa jadi betul Pak itu betul. itu setiap tahun mesti ada Mas jadi kasus-kasus seperti itu Nah. termasuk paspor yang dipinjam untuk tadi untuk kerja 3 bulan itu bisa Mm, setelah mm, setelah kita scan dengan alat kita untuk diajukan ke apa kedutaan Arab Saudi mm. harus kita scan dulu baru bisa dipinjam dengan surat Oh iya iya. surat apa pernyataan Oh, bahwa pernyataan. sebelum berangkat Mm, jamaah mm, berangkat Jogja misalnya diberangkatkan harus mm. paspor sampai di Jogja. Nggih. Sampai di Jogja. Nggih, Iya jadi iya iya. eh, banyak kejadian setiap tahun untuk tugas belajar, untuk Mm. bekerja dan lain-lain. Paspornya Dengan hilang Pak. Mbak Mas dipakai untuk kerja dulu. Untuk kerja Jadi, dulu anjir nggih, anjir ya. Soalnya kan nggih, durasinya mungkin nggih, kan lama gitu nggih, Pak. Nggih. nggih. Jadi yang penting kita scan, kita Scan di ya, ajukan visanya, nggih. listanya Nggih. View visa. Jadi alhamdulillah teratasi lah semua itu. teratasi Jadi nggih nggih, Pak. tapi itu permasalahan permasalahan yang sering terjadi itu. Jadi nama Nama nggih, iya nama iya dan yang iya. Iya. lain-lain. Nggih. Selanjutnya mungkin bisa apa Mas PNBP-nya berapa Oke, paspor Pak? baik Nggih. Pak. Terus masa masa berlakunya Masa sekarang berlakunya aja Pak ya. beda ya dengan Betul dulu. nggih, Nggih. nggih, nggih. Jadi tadi betul untuk saya ingin menambahkan bahwasanya menambah dan menyempurnakan untuk paspor itu bisa dibuat di mana aja. Jadi Bapak Ibu tidak harus buat di Jogja, misalnya yang penting deadline dari Kemenak meminta untuk pengumpulan paspor nggih Pak ya. Ya, Kan ada iya, nggih, deadline-nya nggih Pak nggih, ya. ya betul. Nah, jadi kalau deadline-nya memang sudah ditentukan, nah Bapak Ibu tidak bisa membeli di Jogja, Bapak Ibu mungkin ada berada di luar kota, nah, monggo silakan nih ya kan. Nah, kita ini yang apa yang sepuh-sepuh mungkin lagi nengok cucu ya kan. Nah, bisa mengikuti kegiatan apa manasik atau apa bimbingan di Kemenak. Makanya seperti saat ini kita apa buka sesi apa ini apa sesi Podcast ya. podcast. Nah, ini mungkin Bapak Ibu yang memang tidak bisa hadir, tidak bisa datang, tidak bisa ketemu, nah lagi ada di luar kota, mungkin lagi bersama cucunya, bersama anaknya. Nah, ini monggo silakan membuat paspor di mana saja. Karena membuat paspor tidak harus di Jogja, bisa di kantor imigrasi mana aja di dekat Bapak Ibu tinggal. Bapak Ibu tinggal cari, ya kan gitu. Jadi sekarang namanya udah zaman modern ya Pak ya, Ya, buat paspor itu sudah bisa di mana. Yang penting Bapak Ibu bawa dokumen lengkap, kayak KTP, KK, dan akte lahir dan atau yang tadi saya sampaikan seperti itu. Nah, kalau dokumen-dokumen lain mungkin bisa dikirim ya Bapak Ibu ya, ya kan sekarang kan ada pengiriman paket yang untuk dokumen yang diasuransikan, nah mungkin bisa dimanfaatkan itu ya kan, jadi
Bapak Ibu tidak harus pulang ke Jogja untuk membuat paspor. Bapak Ibu tinggal mengirimkan dokumennya kemana Bapak Ibu tinggal, nanti buat di kantor imigrasi yang terdekat seperti itu. Dan nanti setelah jadi ya monggo silakan dikumpulkan paspornya di Kemenak yang akan memberangkatkan. Lalu selanjutnya pertanyaan selanjutnya terkait dengan harga Bapak Ibu ya. Jadi sekarang untuk paspor ini harganya Pak dimulai dari harga 650.000 Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu mungkin yang beruntung ya kan masih kemana Pak, saya masih punya Pak paspor yang lama, dulu saya buatnya 350 Pak. Nah ya alhamdulillah berkah ya. Kalau sekarang sudah harganya 650. Apa bedanya Pak? Kok harganya naik nih, ada nggak yang ditingkatkan, yang ditambahkan ya kan manfaatnya Pak, jangan cuma negara ini cuma minta tambah harga aja ya. Jadi nah ini perlu saya sampaikan bahwasanya dengan harga 650.000 ini, Bapak Ibu sudah mendapatkan paspor elektronik, Bapak Ibu ya. Nah, kalau dulu mungkin belum, Bapak Ibu, ya kan? Dulu pas paspor elektronik masih berapa, Pak Wawan ya? Harga paspor elektronik 2025 ini ya. Jadi per 2025 ini paspor sudah 650 dan Bapak Ibu sudah dapat paspor elektronik. Kalau mungkin kemarin itu eh, pas masih paspor biasa Bapak Ibu ya yang Bapak Ibu dapatkan ya kan. Nah, ini kalau sekarang itu sudah paspor elektronik yang harus Bapak Ibu miliki. Kenapa? Manfaatnya apa Pak? Paspor elektronik udah harganya mahal kok nggak ada manfaatnya. Nah, manfaatnya adalah yang perlu Bapak Ibu ketahui adalah sekarang beberapa negara ini sudah sebenarnya itu mewajibkan untuk eh, semua negara itu memiliki paspor elektronik, sudah menggunakan Bapak Ibu ya. Jadi sudah tidak menggunakan lagi paspor biasa. Jadi sudah harus memang harus beralih dokumen keimigrasiannya itu, dokumen perjalanan itu memang harus sudah elektronik, ya kan gitu. Nah, ini kita mencoba itu kan dengan harga 650 untuk mendapatkan paspor elektronik, Bapak Ibu, ya kan. Nah, manfaatnya adalah beberapa negara ini memberikan semacam kayak fasilitas khusus. Negara apa itu, Pak? Nah, contohnya adalah misalnya Jepang. Jepang itu memberikan suatu apa ya, suatu benefit, suatu apa ya, semacam daya tarik ya kan, ya selain untuk meningkatkan pariwisata mereka, ya apa ya, mendukung juga kan, mendukung apa ya, bahwasanya dokumen suatu negara itu harus elektronik sekarang. Nah, ini jadi Jepang itu semua orang yang akan ke Jepang yang sudah memiliki paspor elektronik itu akan diberikan free visa, Bapak Ibu ya. Free visa. Jadi free visanya seperti apa Bapak Ibu? Ya, jadi free visanya ini seperti Bapak Ibu akan diberikan free liburan di Jepang selama 15 hari. Nah, dalam kurun waktu 1 tahun. Bukan bukan selama 1 tahun gitu Bapak Ibu ya. Jadi perkunjungan 15 hari, nah ini durasinya itu selama 1 tahun. Jadi selama 1 tahun Bapak Ibu bisa liburan ke Jepang, tapi sekali masuk 15 hari. Nanti Bapak Ibu harus keluar lagi, gitu loh. Nah ini selama setahun, gitu. Jadi nanti masuk lagi nggak apa-apa, tapi sekali masuk 15 hari di Jepang. Seperti itu. Itu salah satu negara. Terus selanjutnya seperti Korea. Nah, Korea ini juga sama sepertinya. Jadi memberikan suatu apa benefit tambahan ya kan, apa buat buat mereka-mereka ya kan yang akan masuk ke negara menggunakan elektronik paspor. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi manfaatnya sudah ada Bapak Ibu ya, beberapa negara yang memang memberikan kebebasan ataupun apa ya kemudahan dalam penggunaan elektronik paspor. Nah, untuk Indonesia sendiri masih belum Bapak Ibu ya. Kalau Indonesia sendiri untuk orang asing yang masuk ke wilayah Indonesia yang menggunakan e-paspor belum kita berikan apa ya bebas visa ya kan. Tapi kita berikan kebebasan untuk membeli visa saat kedatangan. Nah, jadi visa itu tidak harus di-apply dibuat di kedutaan. Jadi bisa dibuat, bisa dibeli saat Bapak Ibu masuk ke Indonesia. Jadi untuk orang asing tuh ya apa yang akan masuk ke Indonesia itu sudah ketika datang bayar beli visa
beli visa udah bisa masuk seperti itu Bapak Ibu. Jadi itu fasilitas yang sementara saat ini yang kita berikan untuk orang asing. Belum seperti Jepang yang kita berikan uh, uh, bebas visa 15 hari dalam kurun waktu setahun. Nanti belum Bapak Ibu ya. Tapi itu adalah salah satu contoh-contoh beberapa negara dan beberapa manfaat dari elektronik paspor seperti Bapak Ibu. Jadi dan elektronik paspor ini juga mungkin bahwasanya ada beberapa negara yang apa dalam pemeriksaan keimigrasian seperti di Belanda, di Singapura. Nah, ini untuk Bapak Ibu yang memang bekerja di luar negeri, yang di Eropa ataupun di Singapura, ini ketika memiliki elektronik paspor sudah tidak perlu berhadapan dengan petugas imigrasi. Dia tinggal masuk ke jalur khusus, jalur yang memiliki apa ya semacam pemeriksaan otomatis gitu. Jadi Bapak Ibu tinggal scan paspornya sendiri, nanti situ disamakan sidik jarinya. Nah, itu. Nah, salah satu manfaat dari chip itu adalah di situ memuat data diri Bapak Ibu, foto, sidik jari. Nah, itu dimuat di dalam chip itu. Nah, nanti itu yang akan dibaca oleh mesin di setiap negara. Nah, nanti dicocokkan. Nah, jadi tidak perlu Bapak Ibu berhadapan dengan manusia lagi, dengan petugas lagi. Jadi Bapak Ibu nanti dengan adanya chip itu akan berhadapan dengan robot ibaratnya seperti itu. Jadi robot yang akan mencocokkan. Nah, ini apakah nih paspor ini benar-benar yang membawa ini adalah orangnya. Seperti itu adalah kurang lebih manfaat dari chip yang kita jual Bapak Ibu, yang ditanamkan di elektronik paspor. Yang tadi harganya adalah 650.000 PNBP-nya Bapak Ibu. Jadi nah, dan untuk durasinya Bapak Ibu ya. Jadi untuk durasinya ini kita ada dua dua macam. Kita ada paspor yang 5 tahun dan 10 tahun. Ya, seperti itu. Untuk 5 tahun sendiri, tadi elektronik itu adalah 650, ya kan, seperti itu. Kalau 10 tahun, Pak Wawan, berapa? 950. Jadi untuk yang 10 tahun 950. Wih, lama nggak Pak? Nggih, 10 tahun. Enggak. Iya, betul. Jadi 10 tahun ini jadi kita memang apa ya, kita buat itu berdasarkan dari ya, permintaan juga Bapak Ibu ya. Jadi mereka itu yang memang, nah ini sebenarnya elektronik paspor itu adalah manfaatnya adalah bagi Bapak Ibu yang memang sering sekali bepergian ke luar negeri ya, yang tadi yang saya sebutkan di awal, yang para bisnis yang berkecimpung dalam dunia ekspor impor. Nah, ini kan sering namanya menggunakan paspor. Ini paspor udah bukan hal yang luar biasa tapi hal yang biasa. Nah, paspor ini yang mereka gunakan nah, untuk keluar masuk suatu negara. Nah, yang kita tahu bahwasanya paspor itu apabila masuk ke suatu negara kan harus dicap dulu Bang, harus dicap. Nah, dengan adanya chip ini mengurangin ya tadi itu Bapak. Apa lembaran-lembaran yang harus dicap si petugasnya dengan elektronik ya udah tinggal di scan aja, rekamannya ada di chipnya, jauh disimpan. Kapan Bapak Ibu masuk, Bapak Ibu keluar itu sudah ada di chipnya. Nah, salah satu manfaatnya adalah seperti itu Bapak Ibu. Jadi mereka-mereka yang orang Indonesia yang memang suka dan suka traveling lah, yang memang bisnis ke luar negeri yang sering menggunakan paspor. Nah, ini mereka akan menggunakan teknologi itu tadi, pemeriksaan imigrasi yang tidak berhadapan dengan manusia tapi dengan robot tadi. Nah, itu mereka. Dan dengan ada 10 tahun, mereka sangat suka lagi, ya kan? Mereka cukup sekali ke kantor imigrasi dalam kurun waktu 10 tahun, mereka tidak perlu lagi membuat paspor. Mereka sudah bebas, bisa keluar masuk imigrasi manapun, ya kan? Seperti itu, Bapak Ibu. Jadi memang banyak sekali manfaat-manfaat yang kita bisa peroleh dengan adanya elektronik paspor ini. Paspor yang ada chipnya, seperti itu Bapak Ibu. Dan satu lagi mungkin saya perlu tambahkan, terkait dengan paspor ini kan memang sesuai dengan SOP di peraturan perundang-undangan, paspor itu jadi 3 sampai 4 hari, Bapak. Jadi setelah pembayaran 3 sampai 4 hari. Nah, namun dari kantor imigrasi ini di seluruh Indonesia, ya kan, seluruh Indonesia ini bisa, Pak. Bisa nggak buat 1 hari? Bisa. Nah, caranya gimana? Tambah, ada tambahan ekstra PNBP, Pak. Nah itu, apa ke kantong petugas? Oh enggak. Jadi biayanya resmi, langsung masuk ke negara. Terkait biayanya adalah 1 juta. Jadi Bapak Ibu yang ingin membuat paspor 1 hari jadi bisa. Nah, dengan catatan ditambahkan biaya percepatan
percepatan 1 juta. Ya, jadi dari harga misalnya Bapak Ibu paspor harganya 650, tambahkan 1 juta. Nah, nanti Bapak Ibu buat paspor pagi foto atau maksimal itu kan jam 11, ya kan, jam 11 maksimal foto. Bapak Ibu setelah foto langsung nanti billing bayarnya keluar, dikasih sama petugas, Bapak Ibu bayar sore jam 4 sebelum kantor tutup, Bapak Ibu ambil sudah jadi itu paspor. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi ini tambahan Pernah ekstra. jamaah haji kita Nggih. juga pakai percepatan Mas, Percepatan. karena Nggih, alhamdulillah. cadangan harus maju, tidak ada seminggu harus Jadi paspor nggih Pak. dipisah. Ah, Ya, nggih, itu nggih. pernah Heeh, beberapa heeh. jamaah di Kabupaten Bantul, di Sleman juga Nggih, nggih. jamaah yang cadangan harus Nggih, naik dan heeh. harus percepatan. Nah, Nggih, nggih. itu kemarin pernah di Nggih, nggih, tahun-tahun nggih. sebelum ini Nggih, pernah seperti nggih. itu. Jadi itu termasuk nopo yang apa eh, jamaah yang kemarin ada yang jamaah lapor Pak. Nggih, nggih. Rusak itu Rusak, nggih. nggih, itu didenda, kena denda. Oh, nggih, Nah, nggih, nggih nggih, itu nggih. juga pernah lapor ke kita. Ya Nggih, memang nggih. itu aturan dari Kementerian Mm-mm. Diri kantor imigrasi. Jadi itu Nggih. nggih kemarin seperti itu, Pak. Ada yang Oh, nggih. sempat kita Mm-mm. tanya ke kita. Mm-mm. Nah, memang gitu ya, memang ya Oh, ada denda nggih. baik, terkait dengan paspor yang rusak. Nah, ini memang kalau paspor rusak ini memang agak repot juga Pak Ibu, karena emang kalau rusak ada dendanya, ya dendanya 500.000 ya Pak. 500.000 dendanya. Jadi Pak Ibu, nama ini kan apa ya, dokumen negara ya, dokumen Iya, iya. resmi yang dikeluarkan negara, seyogyanya memang harus disimpan gitu ya. Sementara saat ini masih ada dendanya Bapak Ibu ya. Dendanya adalah 500.000 yang harus dibebankan. Nanti Bapak Ibu eh, akan diperiksa dulu ya kan di kantor imigrasi, ditanya-tanya terkait dengan kenapa ya kan paspor ini bisa rusak ya kan, apakah dikemakan rayap ya kan gitu loh, atau apa, tercecer atau tercoret atau apa. Nah, ini nanti akan ditanya-tanya kejadiannya kapan, di mana, bagaimana prosesnya kok bisa seperti itu. Nah, nanti baru Bapak Ibu setelah ada proses pemeriksaan, baru Bapak Ibu bisa melanjutkan ya kan proses untuk foto Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu tidak bisa langsung kalau misalnya paspornya hilang itu langsung membuat lagi Pak, itu oh tidak bisa. Jadi mohon maaf kalau untuk paspor rusak ataupun hilang itu harus melalui proses pemeriksaan dulu, pemeriksaan lebih lanjut. Nah, dan itu nanti akan dikenakan biaya PNBP tambahan ya di luar biaya paspor. Jadi kalau misalnya paspor 650 tambahin lagi 500 untuk biaya paspor rusaknya. Memang benar nggih Bapak Iya, Ibu seperti nggih. itu. Nggih. Termasuk tadi bukan tidak mungkin 2 3 tahun ke depan paspor elektronik Arab Saudi menggunakan itu ya. Nggih Pak, Nggih, betul nggih, karena betul betul. Heeh. perkembangan teknologi yang ada, Perkembangan nggih, teknologi jadi betul, iya seperti Pak. itu. Nah, mungkin mungkin juga kita berdoa aja Pak yang mungkin tahun depan atau berapa tahun lagi karena udah paspor udah pakai chip, Ya, ya, udah visanya udah nggak di ya, ini lagi, udah ya, di dalam betul, chipnya ya, ya, jadi ya, satu kan. ya bisa. Mungkin paspor Nggih, juga udah nggak sebesar itu juga, mungkin udah lebih kecil lagi ya. nggih, Gitu nggih, ya. nggih, nggih. Eh, Dengan kemajuan teknologi yang zaman ini memang kita nggak tahu kan gitu Pak. Gitu, Pak. Nggih. Dan alhamdulillah di tempat kita di Jogja itu semua paspor jamaah 3.147 itu kita beri sampul Mas. Beri Kita sampel, nggih Pak, iya jadi betul untuk Pak. keamanan jamaah karena harus bolak-balik ditempel macam-macam. Nah, Nah, betul Pak, itu itu salah kita satu memang nggih. kalau por yang ada chipnya ini Pak memang rawan ya Pak ya. Jadi Ya. perlu ekstra Bapak Ibu ya. Mhm. Saya sampaikan bahwasanya Bapak Ibu perlu perawatan ekstra namanya barang elektronik. Jadi paspor bukan sekedar buku kertas ya kan yang isinya tumpukan kertas Bu. Jadi di situ ada penyematan chip ya, barang elektronik. Nah, maka Bapak Ibu harus ya hati-hati dalam Nggih. menggunakan, memegangnya atau apa. Nah, ini syukur-syukur diberikan sampul ya, karena banyak sekali kadang eh, travel, liburan, umroh itu ada beberapa biro layanan, biro travel itu nempel tuh. Mungkin ya karena kita biar nggak, maksudnya baik, maksudnya mungkin agar kita mudah eh, apa, mudah mendapatkan atau mudah mencarinya. Seperti misalnya tag bagasi, ya itu ditempel. Nah itu kan kalau misalnya nempelnya di bagian yang sensitif, nah ini Ya. bisa merusak. Nah, kalau dikasih cover mungkin ya lebih bagus lagi, jadi lebih aman. Dan itu Nggih. memang ya maksudnya baik, maksudnya dari
Biro travel ataupun siapa ataupun petugas check-in counter nanti menempelkan menyematkan di situ itu maksudnya baik supaya kita lebih mudah mencari. Tapi ya jangan sampai maksudnya mempermudah tapi malah bikin rusak si chipnya itu Pak. Ya, Nah, ya, seperti betul. itu Nji. Ya, ya. Heeh. Nggih, sambil kita jawab pertanyaan, Nji, jenengan siap. saya nggak kelihatan. Coba nanti jenengan langsung jawab saya yang Oh Nji, Nji. layarnya nggak hidup. Eh, Pertanyaannya, maaf, sebentar. Mohon informasi, saat ini saya memegang Iqomah, KSA. Untuk pembuatan visa haji ada kendala atau tidak? Karena insya Allah akan berangkat dari Indonesia. Pemegang residen kad Iqomah, KSA. Igoma, Nggih. baik. Mungkin sedikit saya jawab ini biasa terkait igoma. Igoma ini kan macam nganu ya Bapak Ibu ya, apa semacam permanen resident ya. Berarti kan eh, Bapak siapa nih ya? Bapak Irianto ya. Iya. Bapak Irianto di belakang. Oh ya Oh, di iya. belakang nih Bapak Irianto. Mungkin Bapak Irianto ini kerja nggih ya, kerja di Arab Saudi atau di Timur Tengah ya kan, sehingga memiliki resident card atau IGOMA ya, KSA, Kerajaan Saudi Arabia berarti ya. Nah, ini jadi eh apabila jadi eh IGOMA dengan visa yang akan haji ini kan berbeda. Kalau IGOMA ya memang Bapak Ibu maksud dan tujuannya di sana bisa bekerja atau ikut istri atau ikut suami yang tinggal di Arab Saudi sehingga memiliki resident card. Tapi kalau misalnya visa haji ya berbeda tujuannya kan memang visa haji ya tujuannya untuk berangkat haji ya kan seperti itu. Jadi ya Bapak Ibu yang sudah memiliki igoma ya harus tetap memiliki atau membuat visa haji. Dan untuk haji apakah ada kendala atau tidak? Nah, ini untuk kendala dan tidaknya mungkin dari Kemenang ya Pak ya. Iya. Nanti saat proses dibuatkan di kedutaan, nah ini baru akan disampaikan apakah ada kendala atau tidak. Jadi belum bisa dijawab untuk saat ini. Tapi eh, eh, apa untuk permulaan bahwasanya untuk apabila sudah memiliki iqomah ya tetap harus memiliki visa untuk haji seperti itu Bapak. Pak Iriantong ya seperti itu. Lalu yang Yang selanjutnya kedua, ya Pak ya. eh, Tes. saya kebetulan domisili saat ini kerja di Belitung. Paspor akan saya gunakan keluar negeri di akhir November Desember. Apakah scan paspor untuk pengajuan visa harus dilakukan di Kemenak DIY atau cukup dikirimkan soft filenya? Jadi posisi sekarang di Belitung ya. Misalnya nanti minta diskenkan di Nopo di Provinsi Bangka berarti nggih. Nanti di-scan di Provinsi Bangka untuk scan visa ini. Jadi Bapak Ibu sekalian nanti di-scan di terdekat. Tapi kalau bisa pulang eh, lebih baik. Jadi di-scan di sini karena nanti biar tidak beda syarikahnya. Jadi sekarang jamaahnya biar sama syarikahnya pada pemberangkatan haji tahun 2026 ini. Itu untuk yang Pak apa Adni. sebelum sebelum berangkat lah. Monggo nanti jenengan bisa scan di kantor di Kanwil di tempat kami di sini di Kanwil Kementerian Agama di Jalan Suko nanti. Yang selanjutnya Bu Sri Lestari. Kebetulan paspor kami masih berlaku sampai Desember 2026, tapi masih berupa paspor biasa bukan elektronik. Maka baiknya gimana nggih? Oke, Jadi baik. ya monggo. Guru Sri Lestari, ya terima kasih atas pertanyaannya. Bahwasanya ini sangat bagus sekali ini pertanyaannya. Pak, saya paspornya masih paspor biasa dan masih berlaku hingga 2026. Ya, bahwasanya yang kita ketahui bahwasanya untuk penggantian paspor ini harus 6 bulan, gitu Bapak Ibu ya. Jadi harus 6 bulan sebelum masa berlaku habis. Jadi, nah, namun dalam hal Bapak Ibu memang paspornya masih paspor biasa dan akan diganti ke elektronik itu bisa Bapak Ibu. Jadi
silahkan apabila sudah 1 tahun mau ganti, mau upgrade, ibarat bahasa gampangnya itu mau upgrade ke paspor elektronik itu bisa. Jadi nanti silahkan ajukan aja ke kantor imigrasi mana Bapak Ibu bisa ajukan, ya kan, dengan mungkin tambahan untuk mempertegas lagi, mempermudah biar nggak apa petugas itu ragu kan itu. Nah, ini bisa ditambahkan rekomendasi Bapak Ibu akan melakukan ibadah haji di tahun 2006, maka Bapak Ibu membutuhkan paspor yang lebih dari 1 tahun. Nah, itu bisa Bapak Ibu. Jadi Bu Sri Lestari ini sangat bisa sekali Ibu Sri Lestari untuk membuat paspor elektronik ya. Jadi monggo silakan mau menggantinya di Jogja atau di kantor imigrasi lain yang Ibu Lestari sekarang lebih dekat, kantor imigrasinya mana, ya, monggo silakan. Mau di Tulis Lestari ada di Jakarta atau di Surabaya, di Semarang, silakan diganti. Jadi bisa jawabannya seperti itu. Misalnya pun tidak diganti masih berlaku ya, Pak. Masih laku, Dan gitu. Bapak Ibu sekalian jamaah haji Yogyakarta dan di media sosial untuk masa berlaku yang dipakai untuk haji tahun 2026 ini paling paling expirednya tanggal 20 November 2026. 2026. Oke, monggo Bapak Ibu sekalian yang paspornya kebetulan sudah punya paspor dan masa berlakunya sampai 20 November 2026 tadi Desember nggih, 2026 masih bisa dipakai. Jadi ada 6 bulan setelah kepulangan itu harus ready kalau terjadi apa-apa jamaah itu masih paspornya masih berlaku Berarti nggih. masih aman ya Pak ya. Masih aman nggih, Berarti 20 Desember November. 2006 nggak perlu booking Nggih, ya Pak ya. nggih, nggih. Jadi Aman. itu Di Bu Sri Lestari masih aman kalau tidak nggih. mau membuat yang baru. Monggo. Jadi izin bertanya Pak, Mbak Irma ini, kalau paspor saya, buku paspor saya diubah ke e-paspor bisa nggak? Bisa ya Mas ya? Bisa, tadi sudah jawab ya Oke, sama pertanyaannya Bu Sri oke, Lestari. oke, Dari paspor biasa mau ke e-paspor bisa jawabannya. Seperti oke, itu. oke. Terus selanjutnya Pak Walyono, mohon info apakah untuk pelaksanaan haji 2026 ada perbedaan perlakuan antara paspor elektronik dan reguler? Selama saat ini belum ada, saat ini masih sama, masih bisa digunakan baik elektronik maupun reguler masih bisa digunakan karena Arab Saudi masih memperlakukan paspor reguler gitu. Jadi itu. Terus ini apa? Kalau pulang ke DIY waktunya bebas atau ada periodenya? Maksudnya untuk membuat ataupun men-scan. Kalau membuat bisa sewaktu-waktu di mana saja bisa ya, Mas Iya, Anggi kalau Pratata. kalau membuat paspor Oke, bisa semata waktu di mana oke. aja. Tapi Terus untuk scan juga bisa sewaktu-waktu. bisa Jadi waktu-waktu. monggo nanti datang ke kita, ke kantor kita di ruangan kita nanti kita scan sebentar, barang beberapa menit untuk kita scan Bapak Ibu sekalian termasuk Bapak Ibu sekalian nanti bisa biovisa sendiri, visa bio ya, bisa visa bio sendiri ataupun ke kantor Kementerian Agama, baik di Jogja bisa, di luar Jawa, di luar Jogja bisa. Jadi untuk Arab Saudi memang memberlakukan visa bio ya Mas ya, Oh, untuk nggak nggih. nggak bisa bio ya. Termasuk itu yang digunakan untuk pelaksanaan fast track, Oh, visa nggak tahu. bio itu Iya, nggih. iya, Jadi iya. itu diambil pakai HP. Oh, Nah, nanti banyak sekali kemudahan sekarang ya Pak. ya betul, Memang betul. benar Jadi dimanjakan nggih, sekarang nggih. jamaahnya. Betul, betul itu. Terus selanjutnya insya Allah saya berangkat ini Bu Adni Latifah. Saya berangkat bersama Ibu domisili Sleman. Mohon diinfokan apabila ada prosedur yang hanya bisa diurus lebih baik diurus di DIY biar rencana untuk pulang visa bio sudah saya rekam mandiri. Terima kasih Pak. Sebaiknya Bapak Ibu sekalian yang di luar kota di ataupun untuk bekerja di luar negeri, paspor di scan dulu di tempat kita di JA, scan MRTD ya, sama seperti imigrasi untuk merekam. Jadi Bapak Ibu sekalian paspor silahkan dipakai kemana saja dengan catatan sudah direkam. Jadi itu untuk pengajuan visa, Bapak Ibu sekalian bersama visa bio yang Bapak Ibu lakukan. Jadi mohon paspor dibawa ke sini untuk kita bio visa sebentar, kita masukkan ke perekaman untuk kita nanti walaupun Ibu masih membawa paspor, pengajuan visa sudah bisa dilakukan karena sudah direkam di scan MRTD. Itu selanjutnya biaya perpanjangan paspor apakah biaya sama dengan pembuatan paspor Bu Tia Safitri?
Monggo, Pak. Baik, Ibu Tias Safitri, biayanya. Jadi untuk biaya paspor ini sama, Ibu Tias Safitri ya. Jadi untuk paspor ini jadi kami menyampaikannya adalah penggantian ya, bukan perpanjangan ya, Bapak Ibu ya. Karena paspor itu nomornya berganti-ganti. Jadi Bapak Ibu ketika membuat paspor yang pertama dan paspor kedua dan selanjutnya itu nomornya berganti. Yang nggak berganti ya nama, nama tempat tanggal lahir itu sama sama apa jenis kelamin itu tidak berubah. Tapi kenapa kita sebut pengganti? Kita ganti yaitu karena nomor yang kita keluarkan itu berganti-ganti sama tempatnya, tempat pembuatan paspor itu kan ganti juga. Kalau Bapak Ibu tidak membuat di Jogja itu, misalnya di Semarang karena membuat paspor kan bisa di mana saja Bapak Ibu ya. Jadi itu. Jadi kita tidak mengenal istilah perpanjangan paspor, tapi penggantian paspor dan harganya sama seperti membuat Syaratnya juga baru sama ya? syarat. Nah, syarat. Nah, ini yang sangat penting sekali, Pak. Di syarat apabila Bapak Ibu ingin mengganti paspor cukup membawa dua saja. Jadi cukup KTP sama paspor lama. Seperti itu. Jadi lebih mudah, Pak. Jadi Iya. lebih fleksibel ya. Kalau KTP kan biasanya Bapak Ibu kan ada di dompet tuh, ya, yang bapak-bapak, yang ibu-ibu ada di tas. Ya, ini lebih gampang. Jadi mungkin eh, mau ke mall, cukup bawa paspornya aja tuh, ditambahkan tuh. Kalau ibu-ibu mungkin karena ada tas, ya kan, nah tinggal masukkan ke tas, gitu. Tidak usah bawa dokumen-dokumen lain seperti apa kakak lah ijazah yang besar yang nggak bisa dimasukin tas. Jadi kalau paspor kan kecil ya kan, nah itu bisa dimasukin tas, ya bapak-bapaknya ya masukin ke kantong sama KTP. Nah, cukup itu datang ke kantor imigrasi. Pak, yang perlu saya ingatkan juga, apakah semudah itu cukup datang ke kantor imigrasi dengan membawa KTP dan paspor? Ya tidak, tentunya kalau misalnya datang dan hanya membawa itu saja, pastinya namanya membuat paspor itu pasti selalu rame dan berkerumun. Nah, untuk menghindari itu, maka Bapak Ibu harus daftar antrian online. Nah, seperti jadi Bapak Ibu sebelum datang ke kantor imigrasi untuk melakukan penggantian paspor, Bapak Ibu ya daftar online dulu untuk daftar antrinya itu. Bapak Ibu antri daftarnya di hari apa, jam berapa, nah baru datang ke kantor imigrasi. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu selain prasyaratnya tadi yang mudah cukup membawa KTP dan paspor lama, ya harus ditambahkan dilengkapi dengan harus Bapak Ibu ambil antrian online. Online yaitu Bapak Ibu silakan download aplikasi M-Paspor namanya ya. Aplikasi di Android itu namanya M-Paspor. Nanti di situ Bapak Ibu tinggal isi biodata, data diri dan sebagainya dan lakukan pembayarannya juga di situ Bapak Ibu melakukan pembayarannya tidak di kantor imigrasi menunggu billing tidak. Jadi Bapak Ibu langsung di situ misalnya nggak ada di rumah gitu Pak ya. Jadi Bapak Ibu tinggal pegang handphone, download aplikasinya, pencet-pencet, upload KTP, paspor lama, nanti muncul billing di situ. Jadi Bapak Ibu datang ke kantor imigrasi udah tinggal foto saja, tidak perlu bayar lagi seperti itu. Seperti itu Pak. Oke, oke. Iya. Selanjutnya mohon maaf tadi ketinggalan. Di paspor tulis satu kata, di halaman basement lebih dari dua suku kata. Apakah tidak masalah? Apakah wajib tiga suku kata halaman depan? Nah, untuk saat ini Arab Saudi itu memberlakukan dua suku kata dan nama yang satu kata memang masih bisa ditambahkan di halaman endorsement ya Mas ya Iya, betul Pak. untuk apa untuk menggenapi dua suku kata. Jadi Dua perlu itu saja, betul. bisa Betul. ya, di Jadi imigrasi Mas. memang apa aturan juga suka berubah Pak ya. Iya Kita betul. tahun berapa yang kemarin tiga Tiga kata gitu suku Pak ya. kata makanya Tapi ditambah-tambah ya. tambah-tambah kadang dua, tiga. Nah, tapi sekarang Bapak Ibu tidak perlu khawatir, namanya yang sudah dua, yang sudah di endorse dua ya sudah cukup gitu Bang ya, Ya sudah sudah cukup, cukup. sudah bisa nanti terbang ke Arab Saudi seperti itu. Oke, selanjutnya Pak Nuredi. Kemarin sudah daftar di Visa Bio, sudah berhasil, tapi selesai, tapi tidak dapat email notifikasi. Mungkin nanti dicek di Kementerian Agama, Bapak Ibu sekalian, Pak Nuredi, nggih, untuk Bio Visa, apakah sudah berhasil belum? Selanjutnya untuk Pak Rianto, untuk pengumpulan paspor sebelum keberangkatan haji minimal berapa hari? Karena kebetulan paspor masih saya bawa kerja sampai kira-kira 1 minggu sebelum tanggal keberangkatan. Oke, Bapak Ibu sekalian. Tadi sudah dikatakan bahwa paspor itu silahkan monggo bisa diambil, Ya, itu. dipinjam untuk kerja karena sudah masuk diajukan ke
kedutaan gitu untuk pemvisaan. Jadi monggo silahkan dibawa untuk kerja dengan menulis surat pernyataan sampai tanggal sebelum jamaah berangkat tanggal ini dengan Hmm. bermaterai gitu. Tapi kalau di situ nanti panjenengan kok pulangnya lebih dari tanggal yang Nah, ditentukan, tanggung resiko sendiri. ketinggalan kloter jenengan monggo bisa Nyusul bus ya, Pak. nggih, bisa di kloter belakang. Seperti Kloter itu bisa. belakang. Nah, seperti itu Iya, iya. jadi memang pinjem karena kerja di luar di anu ya Iya, di perminyakan di luar perminyakan negeri, di luar nggih, negeri pulangnya mungkin nggih iya, terlambat akhirnya Mbak. pulang tidak bersama kloter Jogja Mas, Kloter bisa Jogja, nggih oh di iya. kloter belakang kan. Alhamdulillah masih bisa nyempil nggih, Masih Pak nggih. masih bisa, nggih, masih bisa. Takutnya nggak bisa berangkat, Pak, Nggih, berangkat sendiri. kebetulan tahun kemarin Mas, itu Bulan tahun masih kemarin, seperti itu. alhamdulillah. Jadi itu sempat seperti itu. Monggo silahkan panjenengan mau Iya. memakai dimanapun kemanapun untuk kerja. Itu kelebihannya ya Mas. Dulu Kelebihan betul. Heeh. 2009 kalau nggak salah. Heeh. Ada masih paspor coklat. Mas Pak coklat Nggih, nggih, Pak. Nggak boleh nggih, Pak nggih. nggih. Iya, Tapi sekarang alhamdulillah sudah ada nggak bisa. Jadi nggih, sudah elektronik juga di elektronik, scan ke anu, jadi dipinjam nggak apa-apa. jadi nggak apa-apa. Jadi Memang nggih semakin bisa kesini nggih semakin ya fleksibel nih, Pak ya ya. betul Lebih bisa gampang, lebih mudah semakin ya. mudah. Apalagi bapak-bapak yang kerja di luar negeri nih, Pak Nggih ya. Ya betul. kan kerja Nggih negeri yang bisnis ataupun tech nggih engineer di luar nggih negeri ya. nggih Tidak menghalangi Bapak Ibu apa Benar. untuk berangkat haji baik nggih umroh ataupun buat paspor tidak. Jadi Bapak nggih Ibu silakan ya nggih bisa tetap bekerja. betul Jadi nggih bekerja sambil eh, menanti panggilan Allah ya nggih kan, untuk haji nggih. ya kan, gitu Nah Pak ini ya. ada tadi ada WA ke saya Mas. Ya. Ezi paspor itu apa Mas? Oh, easy paspor. Ya, siap. Jadi ada sering kita glorifikasikan oleh kantor imigrasi Jogja. Kami memiliki layanan inovasi, Pak. Itu Nggih layanan inovasi jemput nggih bola. nggih nggih. Namanya easy paspor. Ya. Easy, di bahasa mudah, gampang. Jadi Nggih. itu layanan jemput bola dari kantor imigrasi, yaitu yang bisa dimanfaatkan oleh siapapun, Pak. Jadi siapapun bisa dimanfaatkan baik dari misal instansi atau BUMN atau swasta ataupun eh, dari apa ya Iya, komunitas itu bisa kita layani nggih Pak. Nah, nanti nggih dengan beberapa batasan kuota yang harus terpenuhi misalnya 25 ataupun nggih di 30 nanti nggih bisa berkumpul di situ satu tempat mana ditentukan nggih nanti bersurat ke kantor imigrasi. Nah, tidak perlu ke kantor imigrasi. Kami yang akan datang. Dan enaknya lagi bahwasanya dengan layanan inovasi isi paspor ini tidak perlu tuh mengambil nomor antrian gitu Pak. nggih Jadi ya udah misalnya kuotanya 30 ya udah kita layani 30 tapi ya tetap juga Pak 30 nggak bisa dilayani berbarengan antri juga di Iya, situ. betul. Jadi harus satu-satu ya Iya, satu-satu Bapak nggih Ibu ya. Jadi nggih tetap ya kan namanya membuat paspor itu ya harus antri itu. Tapi mungkin antrinya tidak ke kantor imigrasi tapi di lokasinya Bapak Ibu nggih di nggih Panjenengan yang ditentukan gitu. Nanti yang menentukan bukan kantor imigrasi, tapi Bapak Ibu yang mengundang kita. Nanti misalnya nggih di mana, di kelurahan mana, di apa kantor instansi mana, atau di perusahaan mana. Nah, ini bisa kita datang ke sana Pak jemput bola. Yang penting ya tadi bahwasanya persyaratnya sebelum kita datang harus dilengkapin Pak, seperti itu. nggih Bukan nggih terus disusulkan. Nah, nggih ini tapi harus dilengkapi tetap Pak, seperti itu. Jadi seperti itu Pak. Iya. nggih. Terus ada pertanyaan terakhir dari saya Mas. Ini Iya. berkaitan dengan jamaah yang masa tunggunya kan masih jauh. Iya. Bolehkah membuat paspor Mas? Wah, bisa sekali, Pak. Alhamdulillah, Pak, kalau ada jamaah yang masa tunggunya masih lama terus niat membuat paspor, alhamdulillah ya kan. Kami dari pemerintah juga syukur Bapak Ibu mau menambahkan PNBP ya. Paling enggak kan satu Eh, tahun, 2 tahun kan masa berlaku 10 tahun, 5 tahun. Wah, Nah itu, nanti paspornya nggih, misalnya dia masa tunggu 8 tahun atau 7 tahun. Nah, sekarang kan ada paspor nggih, 10 tahun. Nah, ini boleh, Pak. Ini sangat apa bermanfaat sekali ya bagi nggih, bapak-bapak yang bapak ibu yang memang tadi itu masa tunggunya misalnya 7 tahun lagi kah atau 6 tahun lagi kan. Nah, ini kan ada paspor 10 tahun. Nah, buat sekarang aja. Nah, nggak apa-apa gitu kan. Mungkin sekarang lagi Pak sekarang lagi saya lagi di Indonesia nih Pak. Saya lagi apa belum ada job lagi yang lain seperti tadi Pak siapa yang ada kerja di luar negeri ya itu Pak sekarang saya lagi free nih Pak. Nah mungkin saya bisa buat paspor sekarang. Kalau nanti ya nggak bisa saya jadwalnya padat kita nggak tahu. Nah itu bisa ya Pak Ibu. Jadi silahkan Pak yang memang masih masa tunggunya memang tadi itu dan berangkat misalnya 10 tahun atau apa membuat paspor sekarang tidak masalah nggih. gitu Pak. Ada alasan nggak? Harus mencantumkan alasan saya membuat itu nggak? Oh tidak Pak, tidak Tidak. masalah gitu. Oh, Tapi enggak. yang mau dicantumkan tidak apa-apa. Biasanya karena
khususnya biasanya ini Pak, apabila si jamaahnya satu nama, biasanya seperti Oh, itu. iya, iya, Nah, satu nama itu kan berarti harus tambahan endorsement, harus iya, tambah nama, ya kan? Dua ataupun tiga nama kita iya, mengikuti, ya kan? Itu iya, kebijakan dari Arab Saudi. Nah, ini biasanya membutuhkan tambahan data. Nah, tambahan data itu bisa nanti surat pernyataan dari yang dibuat Bapak Ibu di kantor imigrasi ataupun misalnya Bapak Ibu ya syukur-syukur dapat rekomendasi dari Kemenak ya kan gitu atau Bapak Ibu Pak misalnya memang dalam waktu itu dalam waktu dekat Bapak Ibu mau umroh. Nah, ini kan ada biro iya, travel. iya, Nah, ini bisa iya, juga iya, dimanfaatkan. iya. Mereka itu sudah membuat surat pernyataan yang menambahkan untuk dua suku kata atau tiga suku kata seperti itu. Tapi kalau nggak ada pun dari Menak ataupun dari ini tidak em, membuat ya tidak apa-apa ada surat pernyataan yang bisa nanti Bapak Ibu isi di kantor imigrasi nanti ditantang di atas materai Bapak Ibu namanya satu sukata terus ditambahkan nama bapaknya seperti itu yang seperti Iya. apa seperti itu Pak jadi Oke, bisa terima kasih Mas siap Rizka siap atas waktunya. Ye. Alhamdulillah telah membersamai kita, memberi Alhamdulillah pencerahan kepada jamaah Ye. ya. Insyaallah Untuk jamaah 2026 ataupun jamaah yang akan berangkat tahun-tahun yang akan datang. Terima kasih atas waktunya. terima kasih Pak Alhamdulillahirobbilalamin, Alhamdulillah Bapak-Bapak sekalian, karena waktu sudah habis, insya Allah nanti kita bertemu lagi mungkin di sosialisasi dengan Mas Ristra di kabupaten atau di kabupaten atau di kota di Yogyakarta. Alhamdulillah pada siang hari ini sudah selesai acaranya kita akhiri. Marilah acara pada podcast siang ini kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.